Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini. Bahwasanya pada saat ini kita mempelajari bahwa kemanusiaan dan kealahan Yesus Kristus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Sungguh Allah dan sungguh manusia. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Maka anak-anakku sekalian nanti bisa dilihat di Kejadian 1 ayat 26. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dimensi kemanusiaan jasmani dan dimensi kemanusiaan rohani yang tak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan yang utuh. Kedua, dimensi tersebut secara sempurna nampak dalam diri Yesus. Maka kita perlu memahami ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Manusia sebagai ciptaan Allah memiliki ciri-ciri. Dilahirkan seorang ibu, membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, rumah, kasih sayang untuk dapat berkembang, memiliki panca indera, berakal budi dan perasaan, dapat mati dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Maka disebutlah terbatas hidupnya ruang dan waktu. Itulah salah satu ciri-ciri kemanusiaan kita. Tetapi yang terutama sekali, manusia ini terikat pada Tuhan. Manusia itu ada dari Tuhan. Manusia itu ada untuk Tuhan. Dan tidak dapat ada tanpa Tuhan. Yang berikut, ketergantungan yang radikal ini tidak dapat dihapus dari kodratnya. Oleh karena itu, manusia itu tidak terlepas kehadiran kita, keberadaan kita dari Tuhan. Sedangkan Allah terbatas. Sekali lagi, sedangkan Allah tidak terbatas. Tadi manusia, Allah, manusia terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah itu ada tanpa diadakan yang lain. Sifat-sifat Allah adalah Maha belas kasih, Maha pengampun, Maha suci, Maha bijaksana, dan lain sebagainya. Itu makanya disebut Allah itu tidak terbatas. Tetapi manusia ada keterbatasannya, terbatas ruang dan waktu. Ia adalah roh, maksudnya Allah itu adalah roh. Ia tidak dapat dilihat, ia tidak kelihatan. Tidak ada satu makhluk ciptaan dapat melihat Allah secara kodrati. Allah itu kekal abadi. Bahwa Allah selalu ada dan selalu akan ada dan selalu tinggal yang sama, tidak dapat berubah. Allah yang sekarang sama dengan Allah yang dahulu. Dan juga sama sepanjang segala masa, tidak mempunyai titik mula, dan pada Allah tidak ada titik akhir. Ia selalu akan hidup dan tidak dapat mati. Maka disebutlah itu Allah itu Alfa dan Omega, awal dan akhir. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, marilah kita mendalami pribadi Yesus Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Yesus sungguh manusia. Dari kesaksian Injil dapat diragukan lagi bahwa Yesus adalah manusia. Ia dilahirkan di Bethlehem pada masa pemerintahan Kaisar Roma oleh ibunya yang bernama Maria. Maka Yesus itu sungguh manusia, dilahirkan dari seorang ibu. Lalu Yesus itu dibesarkan di Nazaret, daerah Galilea. Bekerja sebagai tukang kayu, sama seperti ayahnya Yusuf.
pekerjaannya pun tukang kayu. Pada masa mudanya Yesus belajar Alkitab Perjanjian Lama. Di mana? Di sinagoga. Pada umur sekitar 30 tahun, ia memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pembaptisan Yesus ini bukan sama seperti kita. Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, suatu penyesalan, melainkan dia dibaptis karena ungkapan solidaritasnya bersama manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa dan tertindas. Kemanusiaan Yesus yang lain yakni mengalami godaan-godaan setan dan melaksanakan pantang dan puasa. Segala perasaan manusia ada dalam diri Yesus. Ia terharu, ia menangis pada makam sahabatnya. Itu salah satu sebagian daripada bahwa Yesus itu adalah sungguh manusia. Sekarang bagaimana dikatakan Yesus itu sungguh Allah? Kelahiran Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, karena ketika ia lahir, serombongan bala tentara surga hadir dan melantunkan pujian bagi Yesus. Nanti bisa dibaca di Lukas 2 ayat 8-20. Yang berikut dari perbuatannya juga nanti bisa dilihat di Yohanes 6, Matius 4, Lukas 6, nanti bisa dibuka di buku masing-masing, di Alkitab masing-masing. Banyak sekali yang bisa menunjukkan bahwa dirinya itu adalah sebagai Allah, pembuat mukjizat, penyembuh orang sakit, menyembuhkan orang meninggal. Dan yang berikut dan yang paling besar adalah 3 kali Yesus membangkitkan orang yang mati. Itu bisa dilihat putra seorang janda di Nain, putri Jairus, Lazarus dan lain sebagainya. Namun suatu tanda yang paling agung dalam diri Yesus bahwasanya dia itu Allah, yakni ia sendiri bangkit dari kematian. Ini semua yang saya sampaikan itu anakku sekalian, mohon ditulis, dicatat di buku tulisnya dengan bagus dan dipelajari nanti di rumah masing-masing. Sekian dan terima kasih.